puasa? Masih. Alhamdulillah. Puasa kita hari ini full. Uji full. Uji dengan materi ini ya. Oke, sebelumnya ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita masuk materi. Habis satu kajian. Makan. Habis makan deh. Gimana? Ada yang sampai dulu? Nah, yakin? Kita sampai pukul 12 kan? Albertus ada? Minggu lalu mana? Kemarin kita yang Telat? iya, ya masalah masuk kelas. Tambah itu ya? Iya. Otomatis kartu absen ya. Kemudian Bagas, Mahardika, apa nih mas? Mas. Selamat ya, selamat datang. Aku masih. Terus apa lagi? Raffi, kemana? Kapan enggak? Modalnya Pak Kantan. Ayo pada kolekin. Rehan? Rehan? Enggak ada? Masih jadi jatuh telusna minggu lalu? Kenapa? Sakit? Sakit apa? Itu bingung. Sakit rambut. Oke, kemarin kita udah masuk di pengertiannya ya. Kali kita akan mencoba membedah unsurnya, fungsinya, dan proses manajemen. Sebenarnya ini bukan murni ilmu DKV ya, atau ilmu seni, tapi ini jadi dari ilmu ekonomi juga, ilmu juga di sana. Pak kombinasikan dengan desain. Dan sedikit banyak akan diterapkan pada event yang akan kita laksanakan di semester ganjil berikutnya setelah semester ganjil. Ada 3 bagian besar yang kita bahas. Yang pertama ada unsur manajemen ya, termasuk orang ya, money, material, yang produknya, mesin, market atau pasar. Kemudian ada fungsi manajemen, planning, purchasing, dan seterusnya nanti akan dijelaskan. Kemudian ada proses manajemen, termasuk sama planning, purchasing, dan evaluation. Kalau ini adalah fungsinya apa lambat? Habisan bensin, Pak. Habisan bensin. Motormu selalu ada kendala ya? Di depan mas? Dulu ban. Terus rantai. Pas. Sekarang? Bisa apa? Kaki. Ya, jangan kepala ya, jangan. Jangan sampai kepalanya lepas. Kok kayak mau mati? Tapi aman toh? Aman. Aman. Supaya satu.
Oke, kita dulu ya. Saya nggak akan mengulang ini ya, jadi silakan diingat-ingat sendiri. Seperti biasa nanti di akhir materi selesai akan saya tanya. Nah, tadi ada unsur manusia ya. Di sini sangat penting sekali peran manusia tadi dalam mengelola sebuah event. Kalau nggak ada manusia, siapa yang mengelola? Gimana caranya mesin mengelola sebuah event? Tetap aja ada manusia toh? Iya. Jadi itu adalah hal yang pertama. Kemudian ada money. Uang. Kita datang rencana tapi nggak ada uang. Gimana? Nggak jalan ya? Semua butuh Wow. makan butuh Wow. Tadi kita puasa, jangan makan dulu ya. Mari ya. Jadi sebuah event nggak akan berjalan maksimal jika nggak ada uang. Berikutnya ada material ya. Setiap event yang kita adakan nanti pasti butuh material, bahan-bahan, termasuk banner, kertas, figura, kemudian sound system, dan banyak hal sekali, termasuk backdrop. Ya, jadi usahakan nanti kita semuanya itu ada. Kalau kita mengaca pada papan yang kemarin, ada beberapa hal yang terlewat. Sound systemnya nggak ada. Jadi orang bingung mau belok ke ruang depan atau ke kiri dulu nggak tahu. Jadi harapan kita punya sebuah desain yang bisa mengarahkan audiens tadi, menuntun mereka dalam menjelajahi ruang pameran. Kemudian ada metodologi. Metode. Nah ini sangat penting sekali. Jadi dalam sebuah perancangan sebuah event tertentu kita semua ada metode. Dan akan digunakan di banyak hal tentunya. Mungkin dalam proses display kita punya metode. Dalam proses pemasaran nanti kita punya metode. Proses merancang sebuah buku kecil, buku apa namanya? Buku apa ya? Katalog ya? Itu ada metodenya sendiri. Nah ini mesin. Berikutnya, mesin itu peralatan ya. Kita nggak mungkin tidak menggunakan komputer dalam proses berhasil pameran. Pasti butuh komputer untuk berdesain, butuh handphone untuk mempromosikan acara. Gara-gara ya. Kenapa? Kok terlambat? Saya masuk kelas. Di mana kelasnya? Enggak, saya kira ada 3. Ruang? Ya, Ruang apa? Tadi. ruang keempat. Betul ruang apa namanya cuma? Kelasnya siapa? Apa sih? Enggak di ruang keempat tadi. Enggak tahu. Ada dosennya? Enggak. Loh. Salah kelas. Kan ada bapaknya. Oke. Makanya pindah ke keempat. Tidak. Jelasin dulu apa itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual itu apa? Bisa namanya. Ya apa ini? Menurut secara pribadi atau Sepengetahuanmu. Apa itu dikasih? apa ya? Yang komunikasi yang lebih ke media kayak poster atau media video. Pengertian. Dikasih nggak tahu. Gimana ini? Karena DKW saya nggak tahu DKW. Ya sudah. Di depan, jangan di belakang. Sampingnya Witan. Sampai mana dia? Mesin nggak? Mesin.
Oke, berikutnya ada pasar. Kita mengadakan sebuah event, kita punya karya desain, tapi kita nggak punya pasar. Buat apa terus? Kita pengen pameran, tapi nggak ada yang hadir. Berhasil nggak berarti? Nggak. Manajemennya bagus, semua ada, sistem ada, berista lengkap semua, karya banyak sekali dan bagus, tapi nggak ada penontonnya. Jadi kurang hasil dan tidak berhasil. Ini juga berlaku di semua hal. Ketika punya usaha, kamu punya usaha fotografi, harus punya pasar. Dan karyamu itu harus punya keunikan sendiri, jangan sama dengan lainnya. Kebanyakan lainnya ya, foto pribadi di taman, kemudian di gedung-gedung, kemudian di depan tempat ibadah. Nah, kamu harus punya keunikan. Foto pribadi di tepi, foto pribadi di ujung kayu. Kan itu juga satu keunikan sendiri. Misalkan ya, jadi cari yang beda. Foto pribadi di dalam air, dalam laut, itu kelihatan. Jadi kita punya pasar. Oke, berikutnya fungsi ya. Ini sangat penting juga. Loh, kok wadah. Nah ini pertama, menurut ini banyak sekali ya, ada sekitar 16. Yang pertama menurut Henry ya. Kita saya tebalkan yang sama-sama dari beberapa ini. Yang nggak sama nggak saya tebalkan. Adalah planning, organization, command, coordination, dan controlling. Berikutnya menurut Purwi, ada planning sama, ada organization sama, coordination sama, tadi dibacakan sama nanti, ada commanding juga, ada controlling. Nah ini udah begini ya, yang duduk di bangku kedua itu. Ada planning sama, ya, organizing, assembling resources, ada directing ya, ada controlling. Nah itu sama. Itu 3 sumber, ditambah dengan keempat dari Harold, ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Ada planning, ini lupa saya tebelin ya. Yang terakhir, intinya dari 5 orang ini, 5 ahli ini, di awalnya ada apa? Planning. Perencanaan. Nggak mungkin tiba-tiba. Jadi di awal harus ada perencanaan dulu. Setelah ada rencana ada organisasi, ada organizing. Ini yang melibatkan apa? Kelompok, tim, orang-orang lain, lebih dari 1 orang. Ada controlling, jadi semua itu dikontrol. Planning, releasing, controlling. Oke, kita ambil beberapa yang sangat berperan nanti dalam proses
dengan event kita nanti ya. Masih sama perencanaan, kemudian sama tadi begitu. Staffing ini tadi beberapa nggak ada yang menyebutkan staffing juga. Jadi penentuan SDM kita pilih sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan keahliannya ya. Jadi kita nggak bisa asal nyuruh A nyuruh B itu ditempatkan di posisi A B. Kita harus tahu anak ini lebih cocok di mana. Nah, yang memilih adalah kebanyakan adalah tim ketua dari bagian direksi masing-masing. Kalau di Indonesia biasanya CE ya, CE apa di sini? CE gitu ya. Siapa itu harus tahu, harus bisa milih mana yang cocok untuk dijadikan kota divisinya ya. Misalkan Raffi kurang di digital tapi plus di manual. Salah satu divisi menarik dia ini ada di publikasi ya, yang harus buat banner, poster dan sebagainya. Bisa tahu semua. Tapi menarik si Rami yang lebih banyak karya manual. Sesuai nggak? Kurang sesuai ya? Ada lagi si Akbar yang pandai juga digital, pandai manajemen juga. Nah, jadi rebutan di sini. Ini aja. Sekarang kalau gitu gimana solusinya? Nanti diapakan? Dari yang paling penting. Dari yang paling penting, yang paling urgent, yang paling membutuhkan. Kalau semua membutuhkan gimana? Ya intinya pastilah nanti ada bagian yang sangat membutuhkan orang-orang dan bagian yang banyak. Pasti setiap anggota punya kelebihan masing-masing. Cuma lebih banyak diemnya jadi nggak tahu. Misalkan Deki banyak diemnya, jadi orangnya teman-temannya nggak tahu kalian gimana. Jadi nanti di semester berapa ya? 7 mata kuliah portofolio itu semua wajib bragging. Bragging adalah seni untuk promosi diri. Kita harus sombong terhadap omong kita dengan cara yang elegan. Bukan sombong yang membuat orang mangkel dan lempar botol ya, bukan. Tapi sombong dengan cara yang elegan. Ada teorinya. Sebenarnya gimana? Apa? Kasih tahu rasanya. Mau ngasih tahu? Enggak. Di depan sini. Enggak. Yang keempat ada actuating ya, commanding, motivating, leading, directing. Intinya di sini adalah pengarahan, jadi lebih ke leadernya. Nah ini di pengawasan itu penting ketika sebuah event tadi berjalan. Bahkan sebelum event tadi terjadi, persiapan tadi juga perlu diawasi. Kita ya. Dari 5 ini kita bahas satu. Di planning ini kita menentukan hal-hal yang paling dasar, yang paling fundamental ya. Seperti tujuan-tujuan kita untuk apa? Pameran untuk promosi atau untuk gaya-gayaan, atau untuk ngabari ayam dengan story, dengan chat, atau untuk
ya ikut eksis. Benar? Gimana Mas? Biar jangan sibuk. Mau kesibukan? Ya nanti kita kasih tugas ya. Supaya tampak sibuk ya. Santai aja. Jadi perencanaan di sini harus spesifik ya, terukur, objektif, rasional, kemudian realistis, harus bisa dijangkau ya. Jangan sampai teman-teman punya plan yang sangat sulit sekali untuk direalisasikan. Misalkan mengadakan pameran di tengah lautan, ya, di dalam air, di tengah laut. Apakah bisa? Ya mungkin bisa, tapi bagi kita mungkin nggak? Enggak. Pameran di tengah palung berdalam dunia. Palung Mariana. Maria. Mungkin saja kalau itu yang ada adalah organisasi pameran internasional gitu. Jadi mengadakan instalasi di tengah lautan ini. Kemudian harus mengandung pemikiran yang matang ya. Jadi jangan lupa tidak. Mengenai programnya, kemudian anggarannya ini perlu sekali dipikirkan ya. Kemudian standar keselamatan mungkin, standar kameranya mungkin, kebijakannya, kemudian prosedurnya gimana dan metodenya gimana harus dipikirkan dulu di planning ini, di langkah pertama. Ke planningmu apa nih? Planningmu apa? Kedepannya Ya. rahasia Pak. Karena kalau di katanya kalau di komunitas itu nanti tidak jadi. Nggak jadi kalau disampaikan atau ditiru teman-teman. Kalau ditulis nggak apa-apa sih. Nggak apa. Maksudnya kan nanti nggak berjalan. Keberjalan. Nggak ada dan Oke. malu sendiri. Malu sendiri. Iya kalau banyak bicara tapi nggak. Oke, jadi gini, sama ya teman-teman. Menjelang tugas akhir pengalaman saya dan teman-teman saya punya planning, wah tinggi sekali planningnya, tinggi kan. Teman-teman saya menganggap itu tidak akan bisa tercapai atau sulit untuk dicapai dalam waktu yang singkat. Ya ada 3 bulan waktunya. Tapi saya ngeyel saya dengan planning ini ngeyel. Harus jadi, harus bisa, dan harus terwujudkan. Teman-teman saya lainnya berapa? Kayal. Di sini kayal. Bagi anggota kayal. Nah, kemudian jika Anda sebagai ketuanya, apa yang Anda putuskan? Saya yakin dengan itu saya kalau saya bisa mewujudkan planning ini. Beberapa teman saya nggak setuju. Setelah Anda adalah ketuanya, gimana? Gimana sih? Dilaksanakan atau ditolak? Bapak katanya. Kamu ketuanya? Oh, iya. Saya enggak. Yang punya planning setinggi langit, anggota lainnya nggak setuju. Berapa? Soalnya yang lebih mayoritas. Apakah sebenarnya bisa dibuat seperti itu? Jika saya adalah ahli desain sebenarnya, yang lainnya mungkin nggak punya karir saya, mungkin ahli dalam bidang mengelas, ahli dalam bidang perkayuan, masing-masing punya karir. Tapi planning saya sesuai dengan bidang saya. Yang lainnya nggak setuju, nggak bisa. Yakin? Kamu nggak setuju?
nggak ada planning. Gimana? Yang punya planning cuma saya. Yang 3 orang berikutnya nggak ada planning. Apa yang kamu lakukan sebagai ketua? Nanti tidak dulu. Waktunya 3 bulan. Kita punya planning untuk mengadakan pameran gitu kan. Planningnya harusnya segini. Pikiran mereka segini. Jadi mungkin 50%. Harusnya. Sementara planning saya 90%. Tingginya di luar atas, di luar kemampuan dari tim saya. Saya anggota juga. Gimana, teman-teman? Kamu bisa jadi acuan. Jadi acuan, oke benar. Jadi acuan dalam planning berikutnya. Apakah planning tinggal di situ, Pak? Pak, Ya. menurut saya sih Pak, ya, kan kalau misalkan Bapak punya planning yang tinggi itu kan langsung udah mampu itu. Ya. Tim saya di lanjutin. Lanjutin? Iya. Terus bagian yang teman-teman kelompok yang lain itu kayak membantu sebisanya. Tepat Terus itu. di satu sisi kan nggak ada planning lagi. Ya. Jadi gitu. Nyatu Mas? Kok sim sendiri kenapa? Tidur. Bayangin siapa? Saya kira bayangin aja. Jadi ini nggak punya plan. Yang punya plan cuma ini, satu ini. Tapi ketinggian bagi mereka nggak sanggup mereka. Ini jadi acuan. Kalau ini yakin, tapi yang mereka yakin tadi gimana? Ya yang lain cukup membantu gitu. Membantu. Kalau membantu tapi nggak maksimal gimana? Gimana Pak? Ini terjadi di setiap kegiatan. Bahkan ketika ini adalah disetujui bersama ya tujuannya, planningnya, itu nggak bisa maksimal. Kenapa? Kenapa? Tadi udah sebutin. Kenapa berarti? Karena organisasinya kurang biasanya. Jika punya plan yang tinggi, tapi kerjasama ini baik, tercapai nggak kira-kira? Tercapai. Jadi plan yang tinggi tercapai. Yang dianggap mustahil oleh tim dan komite saya tercapai semua. Nggak mungkin. Karena apa? Kita bersikeras, timnya tadi bersikeras. Organisasi itu kuat sekali, saling membantu, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah harapan saya nanti ketika teman-teman mengadakan event harus saling kreatif. Madu-madu deh, sambil pakai tas. Mau terbang kemana? Tim planning di awal harus kuat ya, harus masuk akal. Jika nggak masuk akal bisa di cover dengan kerja tim yang kuat. Nah ini salah satu bentuk tujuan tadi bisa tercapai adalah kondisi organisasi tadi harus saling melengkapi ya. Biasanya kita adalah menyusun dan mengelompokkan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi disusun mana yang harus didulukan, mana yang harus diprioritaskan ya, mana yang terakhir bisa. Kemudian tugasnya tahapan ini ya ada langkah untuk memberikan kekuasaan pada
setiap orang untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Jadi ketika yang nomor 2 ini mengerjakan tugas, jangan diinterupsi dulu, biarkan dikerjakan dulu. Yang 3 ngerjakan tugas, jangan diomel dulu, biarkan dikerjakan dulu. Kalau salah dalam prosesnya, kita arahkan, jangan dicari maki. Ketika ini males, jangan dicaci maki, dipukul aja. Jadi semua kepentingannya kuat, saling mengingatkan. Ya pastilah ada di semua kegiatan, ada yang males, ada yang cuma pas rapat ya, ada cuma duduk kepala aja, ada yang mencureng seperti mendengarkan tapi tangannya ngetik pesan ke sayangnya banyak sekali. Ada yang ngasih di paling belakang nggak serius. Ini ada prinsip-prinsipnya ya. Ada kesatuan tujuan. Organisasi tadi akan berjalan dengan sesuai tracknya ya. Jika tujuannya sama. Kemudian yang kedua, resilient. Jadi semua orang saya yakin nggak suka yang ribet, nggak suka hal-hal ribet. Pasti suka yang to the point, apa ya? Copy paste misalkan, yang praktis saja. Itu bisa dilakukan. Kemudian hierarki, jadi kita harus tahu mana yang kita dulukan ya, mana yang kita prioritaskan, dan mana yang akan menjadi tapan utama dalam kita merancang event. Ini yang keempat, ini sering terjadi cekcok ya. Jadi pembagian dan penetapan kerja itu banyak orang yang merasa tak sesuai dengan tugasnya, tugas pokok dan fungsinya, merasa bukan dirinya ketika difungsikan. Akhirnya apa? Akhirnya males ketika ada yang merasa bukan dirinya, malah menyendiri di belakang gedung. Nah, itu juga perlu dicermati ya. Hierarki itu maksudnya gimana tadi? Hierarki itu kita harus tahu mana yang juga sebuah kegiatan tadi atau kebutuhan. Dirancang dulu gitu. Ya, mana yang didulukan. Dalam artian jika suatu hal bersamaan, mana yang didulukan. Jadi posisi teratas itu harus ada. Misalkan ini adalah ujian banget, penting banget. Teman Anda kecepit tiang apa? Buat yang listrik, tiang apa namanya? Sebelah, tiang pagar. Ini menyolasi kertas. Ini menali apa? Gura. Ini ada tim. Mereka semua butuh pertolongan. Mana yang didulukan? Nah, ada nolong yang nyolasi keras bu. Sini, mari guys. Berlatih aja. Saya mau nolong keras dulu. Sementara ini semakin berat ya. Atau kita fokus kita di kanan. Ya. Ada juga pertanggungjawaban. Berarti kalau sudah dikasih tugas dan sudah dipercayai oleh ketua atau penyelenggara, itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai karena nggak sesuai dengan keahliannya nggak dikerjakan, akhirnya tidur di kelas. Ya, akhirnya semakin tidur, semakin dalam, semakin
Tidak tanggung jawab ya. Kemudian keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab itu harus sesuai. Jadi kalau Anda punya wewenang untuk mengatur teman-teman Anda, jika anggota salah atau timnya salah, sebagai ketua harus bertanggung jawab ya. Cip ya. Ya. Tidak apa. Tanggung jawab ya nanti ya. Nah, kita punya anggota ya. Sama di dia nanti juga tanggung jawab ya jika ada keributan di sebuah event. Atau jangan-jangan kamu yang buat keributan. Kemudian kesatuan perintah. Nah ini sering sekali terjadi ya antara ketua acara divisi A, divisi B, divisi C yang tanya sini. Saya tadi disuruh ngapain? Menali benang, menyolasi kertas. Yang sini dulu. Selamatkan temanmu yang kecepet kepala kenya tadi. Yang sini dulu. Pasanglah figura di dinding. Saya kan gitu. Entah tanya lagi ke bagian atasan. Tugas saya adalah membeli makanan konsumsi. Nah, ini perintahnya banyak sekali dan berbeda-beda. Maka itu nanti sebagai tim T ya, punya satu kita yang akan dibantu dengan mesin nanti. Apa mesinnya? SDM tadi ada mesinnya juga. Mesin apa mesin untuk pencapaian tadi kesatuan perintah di waktu yang sama. Apa? Metode apa? HT. Itu sama. Ketika si ketua acara tuliskan ini pasti dengar semuanya. Betul kan? Pasti ketika udah punya instruksi, masing-masing punya instruksi ke bagian relasinya. Jadi perintah seirama semuanya. Kemudian ada kesinambungan. Di kesinambungan ini adalah apa ya? Seperti konsistensi. Contohnya ketika teman diberikan tugas untuk menjaga sebuah ruangan, untuk mengarahkan audien yang hadir, udah jangan ditinggal. Silakan ahli akbar di gedung A untuk menerima tamu di sini dan mengarahkan tamu-tamu di sini. Si Rahmat gedung B. Nyaman? Gedung B ya. Kasih waktu berapa kemarin? Masing-masing penjaga. Masing-masingnya jaga berapa waktu? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Semua 3 jam. Kemudian di jam dapat 1 jam masih. Karena merasa capek, merasa lunglai dan merasa apa? Ditinggal dan jalan di sini. Yang ini juga tinggal di sini, ngobrol di sini dua-duanya. Ada yang datang, ternyata datang Bu Rektor. Yang kata Bu Rektor, otomatis nggak ada yang ngarahkan ya. Divisi lain marah-marah, datang anggota lain di sini, jaga di sini, pakai kaos. Nah ini jangan terjadi ya, kita harus konsisten. Jika 3 jam, 3 jam. Jika siap mengkoordinir semuanya ya laksanakan aja. Kita berapa hari kemarin? 3 hari? 4 hari? 5. Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Oke, maka dari kasus tadi kita harus bisa menentukan SDM-nya tadi. Harus pilih-pilih, harus memposisikan dengan tempat yang tepat, di waktu yang tepat dan di jam yang tepat, di kesempatan yang tepat juga.
Maka akan dibahas di bagian penentuan SDM. Jadi standarisasinya di semua perusahaan masih berbeda ya. Termasuk di produk pendidikan juga berbeda. Ngantuk mas? Ngantuk? Enggak. Atau butuh kopi? Masalah. Nah, nanti tidak luput dari penilaian ya. Jadi setiap anggota itu dinilai, termasuk ketua, isinya, si acara tadi, si apa lagi dan sebagainya. Itu akan ada penilaian. Maka dari itu tempatkan mereka di posisi yang tepat, ya, agar nilainya tidak buruk. Sama tadi yang suka apa lebih ke desain digital, tempatkan di posisi itu. Jika tidak pada tempatnya, evaluasinya akan buruk nanti. Temennya bilang, ini kurang desain, ini kurang maksimal, logo ini mau dipotong-potong. Karena apa? Keterbatasan kemampuan. Karena bukan bidangnya mungkin. Tapi saya yakin di kelas kita, kelas berapa ya? Yang 2 semua sudah pernah jago ya. Semua saya Adobe, Corel, apa lagi? Blender, Mixer, dan sebagainya ya. Jadi tinggal menentukan tugasnya aja nanti. Nah ini maksud saya tadi. Batman leader service. Jadi properti udah sesuai, tepat pada posisinya. Tepat wis gitu. Kalian buat siap jadi ketua pelaksana? Siap. 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 Pakainya siapa? Belum tahu. Belum tahu. Najib mungkin ya? Iya. Atau cewek? Pilih satu. Cewek. Ya. Seorang ketua harus bisa menyampaikan pesan ya nanti ya di semua anggota, menyampaikan planningnya dan sebagainya. Jika Anda jadi ketua pelaksana, acara tinggal seminggu lagi. Sementara butuh publikasi, dokumentasi, di acara, dekorasi dan sebagainya. Waktu Anda cuma 5 menit. Gimana Anda menyelesaikan teman-teman? Gimana? Nah, diem. Gak tahu. Angkat tangan. Nah. Halo Najib, gimana Najib? Gimana cara mau menyelesaikan teman-teman? Untuk setiap divisi tadi. Dengan cara apa metodenya? Mempublikasikan. Publikasi gimana? Kamu butuh tim dokumentasi, tim publikasi, tim isi acara, perlengkapan dan sebagainya. Saya beri waktu 5 menit. Kamu milih satu gimana? Asal aja atau berdasarkan kemampuan? Kemampuan yang Mencolok. Kira-kira tahu nggak siapa yang mencolok? Nah, berarti butuh apa? Data ya, data. Kemudian apa misalkan? CP Google VT yang sederhana mungkin. Atau survei langsung aja gitu di apa ditanya di ruangan ini. Siapa yang suka publikasi, yang bersedia siapa?
Tapi kebanyakan tuh teman-teman tuh lebih milih mana yang enak. Ya, Cari aman. maka dari itu tugas orang itu harus bisa membantu. Ya oke, Francisco, Felix, siap? Jadi ketua? Terus parkur ready. Siapa? Dalam langkah sampingnya nanti ada perencanaan SDM, tadi rencananya ada. Sekarang dia bilang ke saya, Pak, saya pengen ini di anggota ini karena dia punya disability. Itu ada perencanaannya. Kemudian sudah direncanakan, dipilih, kita arahkan. Setiap divisi tadi kita arahkan. Jangan diterima gitu aja. Jangan ini mengarahkan anggotanya. Ketua mengarahkan divisinya ya. Kamu nanti bagian ini tugasmu adalah bla 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 bla. Jika ada yang salah bagian ini kamu harus bertanggung jawab, harus bla 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 dan sebagainya. Itu tugas ketua dan wakilnya nanti. Jadi ketika berjalan nanti, ini enggak tanya-tanya dulu, aku ngapain ya? Seperti kemarin juga ada, kita ada dokumentasi nggak, Dik? Ada Pak. Ada. Sudah saya. Tapi ketika di harinya semua dosen mau foto, Oh, kalau dari 5 orang itu nggak ada. Yang dari 5 orang ini, Ya. itu kan ada apa ya? Misalnya Ada. 10. tapi ada yang ditugaskan untuk lawan. Nggak ada. Nah mungkin itu ya. Jadi kita juga cek dulu mana tim dokumentasi. Nggak ada. Yang pertama malah Anas tim MDS. Oh, iya. Penyaringan. Nah, itu juga penting dalam proses staffing. Kita saring mana yang berpotensi kabur saat acara, mana yang berpotensi kesediaan sampai waktu berakhir. Yang tahu adalah timnya juga. Pelatihan dan pemanfaatan. Nah ini di kelas ini berat bos. Iya Pak. Apanya? Kecepetian. Penilaian. Nah itu nanti akan jadi hal yang sulit ya ketika nilai. Termasuk saya di kelas ini, jika teman-teman punya event, nilainya gimana kalau saya nggak terlibat langsung di sana? Makanya setiap kali sebagai pembimbing atau pengampu harus mengamati mana teman-teman yang keras, mana teman-teman yang suka masuk di belakang, mana teman-teman yang suka kabur dari acara, itu kita mengamati. Kalau udah tahu begitu, di event berikutnya digunakan apa? Nah, kalau kamu ketuanya, kamu boleh lagi apa? Teman-teman yang kabur, mojok, dipilih jadi tim. Dah. Oke, sampai sini kayaknya semua pada ngantuk. Ada yang dulu daripada ngantuk berbeda. Terutama masalah namanya sampingnya, nah tengah-tengah ya 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 oke ngantuk berat enggak tapi yakin ya tugas kita ini masuk akal ya. Masuk akal jadi nggak seperti tidak ada yang review, nggak masuk akal tugasnya ya. Ada yang review kali ya. Ada yang review apa loh? Jangan balas BA itu yang penting. Yang saya soroti ya. Kalau jangan balas BA.
Itu nyampaikan bukan saya, direktur listrikan saya. Ini cara membelaskannya mahasiswa ya? Hah? Dan mau dibelas gimana kalau tidak? Atau tugasnya ringan, pengen gimana? Saya punya tujuan tuh gini loh. Teman-teman udah terbiasa proses project, step by step ya. Ini akan berguna nanti ketika udah kerja. Step by step. Kita di sini tidak langsung ke hasil akhirnya ya. Tapi proses menuju hasil akhir ini harus saya nilai. Maka dari itu, setiap tahapan ini saya bimbing. Saya kasih tugas step by step. Atau pengennya langsung aja UTS dan UAS langsung besar tugasnya. Gimana? Step by step. Enak atau tugasnya berdua? Satu dan dua. Saya nggak mau tahu tentang prosesnya. Saya nggak mau tahu kelebihan ada di manual, kelebihan ada di kita, kelebihan ada di konsep. Saya mau tahu. Yang penting hasilnya adalah ini. Itu kan? Pilih yang mana teman-teman? Step. Jadi tugasnya banyak tapi tugas banyak ketika UTS. Sekarang tugas. Ketika UTS tinggal ngumpulin aja. Ketika UAS tinggal ngumpulin aja. Nah, proses ini, proses saya memberikan tugas step by step ini dianggap tugasnya oleh beberapa beberapa mahasiswa. Jadi gitu. Tugasnya Pak Yogi nggak masuk akal. Ada itu. Nggak masuk akal ada. Di kelas satunya, kelas jangan ribut lah. Ya. Mungkin ada anggota di sini satu. Jadi berapa? Jadi berapa? Ini apa itu bagian dari curhatan. Jadi setuju yang step by step? Ya. Oke, jadi dari sini ketika si A bagus di konsep, ketika si B bagus di digitalnya, tapi ininya kurang, nilainya rata. Nilainya apa ya? Saya nilai dari semua proses itu tadi. Makanya saya buat tabel di Excel ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 nomor ini. Bimbingan 1, bimbingan 2, bimbingan 3 sampai 9. Dikali 146. 3 kelas ya? Iya. 4 kelas sama seperti itu. Semua sama. Saya sih telaten bimbing teman-teman satu, mengarahkan satu. Dan daripada dibiarkan, endingnya satu tugas gimana? Ada nggak dikit-dikit? Ada apa nggak? Di mata kuliah lain? Ada? Nggak ada? Bagus kan begitu? Daripada buat satu tugas, UAS akan menimbulkan dimarahin, disalahkan. Saya nggak mau seperti itu. Setiap tahapan teman-teman itu saya bimbing. Step by step-nya saya tahu. Jadi nilainya jujur. Jika dapat A ya harus disyukuri, jika dapat B ya segitu kemampuannya, berarti harus ditingkatkan. Kok jadi bahasa yang lain ya? Oke, lanjut ke yang keempat ya. Ada tadi commanding, motivating, leading, directing. Intinya pengarahan ya, pengarahan. Ini mengarahkan, membangkitkan, mendorong perilaku manusia supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan sehingga serasi dengan peran.
Duh, kok cepat sekali jamnya? Cepat? Duh. Apa yang diperlukan dalam ini adalah pemimpinan, ada sikap, moral, etika, komunikasi, insentif, supervisi. Kita bahas satu ya. Nah, kepemimpinan ini ada banyak sekali ya. Ada power, ini membuat anggotanya merasa bertanggung jawab ya, dan menghormati posisi tertentu. Kemudian ada corrective power. Pemimpin ini memiliki kekuatan untuk mengarahkan orang tidak sesuai dengan kemauannya. Misalkan kamu nggak mau ngerjain desain, tapi pemimpinmu mengarahkan kamu harus bisa ngerjain desain. Mau nggak mau harus ngerjain. Kamu ngerjain apa nggak, Mas? Kerjain. Dikerjakan harus ya, supaya tercapai tujuannya. Ada berdasarkan reward power. Ini dilihat dari gagasannya ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan reward setelah melakukan pekerjaan tadi. Ini kepemimpinan memang sangat sulit untuk dipahami ya. Ini sekedar tahu aja untuk ketuanya seharusnya. Ada preference power. Ini tentang di kemampuan untuk memberikan wawasan ya, memberikan rasa penerimaan, pengetahuan. Kemudian intinya pemimpin tadi itu penuh dengan pengetahuan, sehingga anggotanya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemimpin tersebut. Kemudian ada expert, ini hampir saya dengan reference. Jadi kalau di reference tadi lebih ke menyontohkan, memberikan contoh yang baik, memberikan referensi, apresiasi ya. Contohnya seperti siapa Facebook itu? Mark Zuckerberg. Ya, Mark memberikan apresiasi kepada karyawannya. Kalau seperti ini lebih ke seorang profesor ya, yang memimpin sebuah kegiatan. Kemudian anggotanya juga memberikan aplaus, penghargaan yang tinggi, dan merasa dia jadi sesuatu yang lebih. Contohnya seperti pendiri Microsoft, Bill Gates ya. Pintar sekali orang itu. Dan anggotanya diajari sesuatu. Ini lebih ke leadernya. Sikap ya sama ya, sikapnya. Jadi cara orang berpikir tadi gimana? Jadi lebih ke etikanya dia, kemudian cara dia bekerja dan sebagainya. Itu bagian dari directing, pengarahan dan penggerakkan sebuah anggotanya tadi. Kalau komunikasi ini banyak sekali sebenarnya komunikasi ya. Internal, horizontal, formal, lisan, eksternal, vertikal, normal, tulisan. Dan ini banyak sekali jenisnya ya. Dan saya yakin akan digunakan oleh teman-teman. Kirim aja materinya nanti ya. Kemudian ada insentif. Ini adalah sesuatu yang menimbulkan anggota tadi bertindak ya. Seperti ini jenisnya, ada keamanan, keselamatan, supervisi,
Ini tugasnya juga nih, jadi ketua kemudian apa lagi? Wakilnya kemudian sama C-nya adalah aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar, dilakukan dengan aman, dilakukan dengan sesuai dengan tupoksinya dan sebagainya. Ini misalnya ketika sedang berlangsung ya, sebuah event tadi. Yang kelima sekarang, yang kelima. Ini adalah mengukur pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan. Jika ada yang menyimpang, diluruskan. Semuanya, ini baru dengan semua anggota ya. Jika ada anggota divisi bawah-bawahnya ini yang menyimpang, langsung diingatkan. Misalkan si Didier Ilyas ketika acara berlangsung mojok kemudian menggunakan bubuk mesiu untuk biru, terus diingatkan ya. Ya. Atau dibakar mesiunya. Intinya kita saling mengingatkan nanti ya ketika di lokasi kita. Pengawasan ini nggak cuma berlaku pada ketua atau divisinya ya. Semua yang terlibat di sana harus saling mengawasi tentang sebuah tadi berjalan dengan lancar atau ada yang kurang dan sebagainya, terus diawasi. Misalkan ada anggota dari tim publikasi masang figuran, jika ada figuran miring, diapakan? Diluruskan, seperti itu ya, kecil-kecilnya. Perbaiki ya, kemudian mengetahui penggunaan anggaran. Jika ada tim publikasi membutuhkan banner yang awalnya anggaran dari 100.000, tapi ada nyala 3, jadi 300.000. Itu nggak boleh ya, jadi kita tahu bahwa anggaran cuma 100.000. Kemudian mengetahui hasil pekerjaan, itu biasanya lebih ke ketua divisinya ya. Kemudian mengetahui apakah benar sesuai dengan prosedur atau kebijakan. Misalkan sudah dipastikan bahwa setelah masuk ruangan harus belok kiri, tapi ada banyak anak kecil masuk belok kanan. Apa yang dilakukan? Diingatkan. Mengarahkan. Apakah dijewer? Tapi diarahkan ya. Jangan sampai dibitan, ya tidak. Atasnya dan saya dulu nggak? Masih banyak loh ini. Kenapa ketawa sendiri? Nggak nutut teman-teman. Ini prinsipnya banyak sekali ya. Intinya tujuan kita tercapai dengan sempurna. Oh, udah hampir istirahat. Ini alat untuk pengawasan ya, di revisinya. Di laporan tertulis nanti ada apa? Laporan anggaran biaya RAB. Kemudian ada daftar neraca rugi dan laba. Ini untuk yang punya usaha aja ya. Jika teman-teman nanti ada yang jualan di apa? Event tadi. Rasio pokok dari seluruh kegiatan itu berjalan dengan baik atau enggak? Hasil dicapai tadi sesuai apa enggak? Kemudian kita audit jika memang ada penjualan di situ. Biasanya yang nunggu buat penjualan nggak jujur misalnya, kita audit. Oke, yang terakhir C, proses manajemen ya. Ini sebenarnya kesimpulan dari tadi ya. Ada kan, ada inflasi.
kayaknya waktu kita hampir habis. Nah itu langsung di sini aja, Riz. Langsung di sumber referensi. Sebenarnya pasti ada referensi ya. Jadi silakan cari di internet apapun itu yang berhubungan dengan referensi. Oke, sebelum saya tanya, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya tanya, satu persatu. Enggak ada. Aman? Iya. Yang belakang aman? Kok ayam sih? Anu ya, bosen nih ya, teori ya? Seru apa? Saya dulu juga sama sebenarnya. Kan masalah mata kuliah teori, full teori pak. Pas ini kayak ini ulang. Saya Berapa? Kita lalui aja ya. Saya juga sangat bosan sekali ngajar mata kuliah ada tugasnya itu. Ada pertanyaan toh? Enggak ada. Dan saya yakin dari semua materi tadi baru nyangkol satu poin. Jadi nanti kirim aja ya materinya. Karena di depan nggak digunakan ya kelas itu. Benar. Tidak ya? Boleh. Ya udah. Ada kelas lagi.
Ada Ada. Apa? Terus apa? media dan kreatif. Ya. Iya. Duh, Pak tadi. Pak Aziz. Jam 1. Iya. Selamat ya. Selamat. Dari Pak. Berapa lagi? Itu kan dia. Grafis berarti ya? Ada? Yang ambil? Yang mana atau apa aja? Dimensi praktek ya? Kayak organisasi mulai apa yang lainnya apa lagi? Media yang kreatif. Terus satunya? Kok cuma itu aja? Semester genap itu biasanya semester nggak disukai teman-teman. Sudah. Jadi kamu nggak di teman. Iya Pak, biar gak kedinginan. Iya. Berisi. Terinspirasi. Dari benar. Bisa. Benar. Dari mandi kemana? Sakit. Sakit. Waktu 3 di kartu.
Rehan nggak tahu juga ya. Bagas. Ada yang disampaikan dulu sebelum saya akhiri. Ada? Ada. Oke, kalau gitu silakan istirahat ya. Kita lanjutkan di nanti jam siang. Di bulan kelas saya tadi. Yes, selamat siang. Ya.